Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi atau kelompok kami mengenai materi rencana bisnis menggunakan model Business Model Canvas atau BMC. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan nama saya dan nama anggota kelompok saya. Baik, saya sendiri adalah Ayana Rizkana dari kelas PG PAUD 2019A. Saya selaku moderator dan juga pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Indris dari kelas PG PAUD 2019A. Saya sebagai pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayana dari PG PAUD 2019A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bahar dari kelas PG PAUD 2019A. Baik, itulah tadi pengenalan diri dari saya dan juga beserta anggota kelompok saya. Nah, tanpa berlama-lama, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Inilah pemaparan materi dari kelompok kami. Saja kita masuk di materi rencana bisnis menggunakan model bisnis model Canvas pada kelompok kami, yaitu PT Sosis Ayam. Nah, poin pertama yaitu customer segments. Nah, pada poin ini adalah bisa dikatakan poin yang cukup penting karena ini adalah untuk menargetkan target konsumen yang akan produk kami jajalkan produknya. Pada poin ini produk kami menargetkan target konsumen, yaitu yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga orang dewasa, dan keempat adalah rumah-rumah makan. Baik, pada poin kedua adalah value proposition. Pada poin ini adalah solusi apa yang produk kami tawarkan untuk konsumen dan apa sih yang membuat konsumen yang mau membeli dan menggunakan value atau solusi dari produk kami. Nah, di sini produk kami juga value proposition, yaitu harga yang terjangkau, makanan yang siap saji dan higienis, dan makanan yang enak dan rasanya higienis. Pada poin ketiga yaitu adalah channel. Pada poin ini adalah bagaimana cara agar value atau solusi dari produk kami bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini produk kami menggunakan channels, yaitu yang pertama menjual secara langsung di pabrik, yang kedua menggunakan jasa sosial media, dan yang ketiga menggunakan jasa kurir atau antar ke konsumen. Nah, pun keempat adalah customer relationship. Di sini adalah bagaimana cara agar kami tetap menjaga atau berinteraksi, menjaga loyalitas ke konsumen. Dan di sini produk kami menggunakan customer relationship. Yang pertama, harga diskon bagi pelanggan tetap dan baru, yang kedua bonus pembelian, dan yang ketiga hadiah menarik. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Untuk lebih lanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan hasil materinya. Poin kelima, revenue streams adalah bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari funds yang ditawarkan, yaitu yang pertama keuntungan penjual dari produk dari sosis ayam, yang kedua keuntungan event-event seperti bazar makanan. Poin keenam, key activities adalah apakah aktivitas kunci atau strategis kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value propositionnya, yaitu yang pertama menggunakan bahan-bahan higienis, yang kedua mengelola daging ayam menjadi produk cepat saji dan praktis. Poin ke-7, key resources adalah apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value, yaitu yang pertama pabrik yang luas dan bersih untuk proses produksi, yang kedua karyawan, yang ketiga alat pengolahan standar bagi pembuatan produk. Poin ke-8, key partnership adalah siapa yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif, yaitu yang pertama supplier daging ayam, yang kedua pabrik-pabrik dengan usaha yang sama. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Alfi, yaitu poin ke-9. Cost structure atau struktur biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Pada waktu kita mengembangkan produk, memasarkan produk, menjaga hubungan dengan pelanggan maupun layanan purna jual tertentu membutuhkan biaya.
biaya-biaya yang dapat dihitung dengan mudah pada saat kita belajar mengenai key resources, key activity, dan key partnership. Faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk menciptakan value proposition pada bisnis kami adalah biaya untuk membeli bahan pokok pembuatan makanan yang higienis dan terjaga kebersihannya, serta untuk membeli bahan-bahan pendamping untuk produk kami ini, serta biaya kemasan yang higienis dan tetap menjaga bahan makanan dari produk kami tetap sehat, aman, dan higienis sampai ke tangan konsumen. Sebenarnya BMC terdiri dari 3 bagian utama. Bagian tersebut adalah offering, cost, customer, dan infrastruktur. Adapun yang saya jelaskan yaitu pembagian hal tersebut ada di bagian yang satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang satu, offering. Offering yaitu value proposition 1, proposition 2, dan proposition 3. Dan kedua yaitu customers masuk customers relationship, customer segment, dan channels. Dan ketiga yaitu infrastruktur yaitu key partners, key activity, dan key resources. Dan yang terakhir yaitu ekostruktur dan revenue statements. Oke, baik, selanjutnya materi selanjutnya diagram yaitu dijelaskan oleh teman saya, Saudari Alia Bahar. Baik, itulah pemaparan dari Sri Handayana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah proses produksi makanan mengenai dari kelompok kami PT Sosis Ayam. Di sini yang pertama itu daging ayam. Kita menyiapkan daging ayam. Setelah kita menyiapkan daging ayam, kita menyiapkan air bersih. Setelah kita menyiapkan air bersih, kita pencucian. Setelah kita pencucian, kita membuang air kotor. Setelah itu kita pencucian, kita penimbangan. Setelah penimbangan, kita menyiapkan es batu. Setelah kita menyiapkan es batu, kita penggilingan pertama. Setelah penggilingan pertama, kita menyiapkan tapioka, minyak, garam, gula. Setelah itu kita penggilingan kedua. Setelah kita penggilingan kedua, kita menyiapkan casing. Setelah casing, kita pengisian. Setelah pengisian itu kita pengikatan. Setelah pengikatan itu kita penggantungan. Setelah kita penggantungan, kita pengukusan. Setelah kita pengukusan, tinggi 100 Celcius. Setelah kita pengukusan, kita penimbangan. Setelah kita penimbangan, kita mengeluarkan uap air. Setelah kita mengeluarkan uap air, disitulah menjadi sosis ayam. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai materi rencana bisnis menggunakan model bisnis model kanvas dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.